Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intiha'il ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. القسم الأول في الطاعات. Adapun bagian yang pertama yaitu di dalam menerangkan taat seperti yang diterangkan oleh beliau kemarin rahimahullahu taala, bahwa beliau menerangkan di sini membagi keterangan beliau menjadi qismain, menjadi dua bagian. Bagian yang pertama imtithal awamirillahi ta'ala. Bagian yang kedua ijtinab nawahi, yang terhimpun dalam kalimat at-taqwa. Imtithal awamirillah, mengerjakan perintah-perintah Allah ini dinamakan ta'at. Nah, i'lam, ketahuilah, anna awamir Allah Ta'ala, akan sungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala, faraidu wa nawafilu, yaitu banyak-banyak fardu dan banyak-banyak sunnah. Jadi ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Fal fardu ra'sul mal, maka adapun fardu ra'sul mal yaitu modal harta, artinya modal usaha. Jadi kalau modalnya tidak ada, tidak bisa untuk untung, itu tidak ada. Jangankan untung, buntung jadinya. Wabihi, dan dengan fard tahsulun najatu, hasil apa? Keselamatan. Jadi kalau mau selamat harus fardu. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat mal, zakat fitrah, haji bagi yang mampu. Itu sudah selamat itu. Jadi ada seorang sahabat yang matur kepada Nabi SAW, Islam itu apa ya Rasul? Islam baca 2 syahadat, salat 5 waktu dalam sehari semalam, puasa sebulan Ramadan, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Kata orang itu, wallahi aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Lalu orang itu pergi. Apa kata Nabi SAW? Dia selamat kalau dia jujur, artinya kalau betul-betul melakukan. Itu kenapa Nabi SAW menyatakan keselamatan buat dia? Karena dia sudah memiliki ra'sul mal, modal. Wan naflu huwa ribhu. Adapun sunnah huwa ya an-nafl ar-ribhu, yaitu untung. Jadi apa? Laba, ya. Kalau kita punya modal terus berusaha, maka kita pasti punya laba, punya untung. Apa jangan cak madhurana? Hasil arwah. Apa bahasana? Ar-ribhu. Bada modal, bada bila binarwal. Wa bihil fauzu bid darajat. Dan yaitu dengan nafl, al-fauzu adapun memperoleh bid darajat, akan banyak-banyak darajat. Kalau mau derajat tinggi harus sunnah. Maka para nabi itu wajib hukumnya bagi mereka itu sholat malam. Walaupun umatnya tidak wajib. Umatnya yang mengerjakan sholat malam, maka akan banyak mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allah azza wa jalla, ini biasa dinamakan hadis qudsi. Jadi dalam hadis Nabi kalau ada kalimat qala Allah taala, qala Allah azza wa jalla, itu namanya hadis qudsi. Firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tapi
lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Tidak mendekat ilayya kepadaku, tidak mendekatkan diri maksudnya. Al-mutaqarribun, siapa orang-orang yang mendekatkan diri. Bimithli ada'i maftaradtuhu alaihim, dengan umpama melakukan perkara iftaradtuhu yang mewajibkan aku hu akan ma alaihim atas mutaqarribin. Jadi kalau mau diakui oleh Allah sebagai hambanya, yang pertama itu harus kewajibannya dulu dilakukan. Kalau sudah kewajibannya dilakukan, ya sudah. Kita ini hidup di dunia hanya menjalankan tugas. Hanya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi mengabdilah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sudah itu saja. Ketika kita sudah masuk dalam pengabdian bertaraf wajib itu, maka kita akan selamat. Tapi untuk mendapat dan memperoleh pangkat yang tinggi harus melakukan sunnah. Maka ada sebagian hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri bukan hanya dengan kewajiban tapi dengan sunnah, sehingga oleh Allah diberi nilai lebih, yaitu cinta. Wala yazalul abdu, dan tidak henti-henti siapa hamba yataqarrabu, yaitu mendekat ya abd ilayya kepadaku, bin nawafili, dengan banyak-banyak sunnah, hatta uhibbahu, sehingga cinta aku akan abd. Fa idza ahbabtuhu, maka jika cinta aku akan abd, kalau dia sudah aku cintai, aku senangi, kata Allah, kuntu, maka ada aku sam'ahu, yaitu pendengarannya abd, alladhi yasma'u bihi, yang mendengarkan abd bihi dengan ya ladhi, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya abd, alladhi yubsiru, yang melihat, ladhi yang melihat abd, bihi dengan ya alladhi atau basar. Jadi kuntu, maka ada aku sam'ahu, yaitu pendengarannya abd, alladhi yasma'u, yang mendengar abd bihi dengan sama', wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya abd, alladhi yubsiru, yang melihat abd bihi dengan basar, wa lisanahu, dan lisannya abd, alladhi yantiqu bihi, yang berbicara abd bihi dengan lisan, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya abd, allati yabtishu, yang memukul abd biha dengan yad, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya abd yang berjalan abd biha dengan ya rijl atau lati. Jadi orang yang tidak hanya melakukan kewajibannya tapi juga melakukan sunnah-sunnah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu akan dicintai oleh Allah. Ketika dicintai oleh Allah, maka dia tidak akan bergerak kecuali sesuai dengan perintah Allah. Dia tidak diam kecuali sesuai dengan perintah Allah. Dia tidak akan berjalan kecuali sesuai dengan perintah Allah. Dia tidak akan tidur, tidak akan makan, tidak, semuanya gerakannya itu sesuai dengan apa yang sudah dibuat undang-undang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dalam sebagian pendapat ulama sufi, jadi di dalam memberikan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bermujahadah di dalam jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan kepada mereka itu banyak-banyak jalan. Artinya mujahadah itu bin nawafil. Mujahadah itu bin nawafil. Bagi orang-orang sufi,
mujahadah bin nawafil. Kalau faraid apa? Mujahadah apa kalau faraid kata mereka? Di antaranya kata Syekhina Syekh Sa'duddin Al-Murad, salat 5 waktu. Bukan mujahadah, itu kewajiban itu. Kewajiban. Jadi para orang-orang sufi itu mengatakan itu bukan mujahadah itu. Jadi ya, karena wajib sudah, kita wajib sholat 5 waktu, wajib sudah. Nggak, mau tak mau harus dilakukan, harus itu. Puasa Ramadan harus, zakat bagi yang apa, yang mempunyai kewajiban harus, haji bagi yang mampu harus. Yang mujahadah itu fin nawafil atau bin nawafil. Sesudah sholat fardu, sholat sunnah. Walaupun kita itu capek atau malas, kita lakukan itu. Sholat duha, nah itu baru mujahadah namanya. Walaupun hanya 4 rakaat, dalam sehari 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian sholat tahajud, walaupun hanya 4 rakaat. Ya, jadi itu mujahadah namanya. Jadi sunnah-sunnah itu mujahadah. Apa namanya? Membaca Al-Quran setiap hari 1 juz misalkan, itu continue atau apalagi lebih, itu mujahadah. Itu yang bisa membukakan pintu-pintu Allah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang mujahadah, memerangi nafsunya untuk bertaat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tasila ayyuhat talib, dan tidak akan sampai kamu, ayyuhat talib, wahai santri, ilal qiyam, akan melakukan atau menegakkan bi awamirillahi ta'ala, dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, illa kecuali bi muraqabati qalbika, dengan melihatnya hatimu, wa jawarihika, dan anggota badanmu, fi lahadatika, di dalam waktu-waktumu. Lahadat itu setiap waktu. Wa anfasika, dan nafas-nafasmu. Min hini tumsi ila hini tusbih, dari waktu tumsi, waktu sore kamu, ila hini tusbihu, sampai waktu pagi kamu. Jadi kita kenapa bisa melakukan sholat fardu yang 5 waktu itu? Karena kita yakin, beriman, beriktikad, seyakin-yakinnya bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah namanya, illa bi muraqabatil, melihatnya hatimu, artinya hati kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berperasaan dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Bahkan badan kita semua, bukan hanya mata hati kita. Kuping kita, mata kita, lisan kita, semua anggota tubuh kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang sudah menjadi kewajiban kita lakukan. Jadi kalau kita kendor atau malas mau melakukan kebaikan, apalagi yang bersifat fardu, maka ingatlah bahwa kita punya hutang nanti. Nah, akan dituntut oleh Allah karena sudah wajib. Kenapa Allah mewajibkan? Nah, itu hak Allah. Kita diberi hidup, alhamdulillah. Syukuri. Syukuri dengan melakukan perintahnya. Apalagi bisa melakukan sunnah-sunnah. Alhamdulillah. Dan jauhi larangannya. Fa'lam, maka ketahuilah, anna Allah tabaraka wa ta'ala, akan sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka ini ta'azama. Maknanya tabaraka bukan maha berkat ya, tapi maha agung. Ya Allah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Muttali'un, yaitu melihat, ala dhamirika, atas dhamir ini hati lah maknanya ya. Setiap perkara yang ada di dalam hati kita itu dhamir. Hati maknanya hati langsung tidak apa-apa. Ala dhamirika, atas hatimu. Wa musyrifun, melihat juga sama atau menguasai, musyrif itu. Dan menguasai ala dhahirika, atas zahirmu, batinika, dan batinmu. Wa muhitun, dan mengetahui, meliputi, mana asalnya. Bijami'i khawtaratika,
akan semua khataratika, gerak apa namanya, bahasa hatimu, khatarat, bahasa hatimu, walahadatika, dan waktu-waktumu, wa khatawatika, dan langkah-langkahmu, wasairi sakanatika, dan semua diammu, wa harakatika, dan gerakanmu, wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayh, dan sungguhnya kamu fi mukhalatatika, di dalam mukhalat itu berbaurmu, kita ini bersama siapa, wa khalawatika, dan sendirimu, kita sedang sendiri, mutaraddidun, yaitu apa mutaraddid itu? Kalau bahasa Maduranya car-kancir, mondar-mandir, bolak-balik, baina yadaihi, di depan Allah. Artinya apa? Tedungah kita, akuliah kita, asalat kita, mau berjalan kita, mau kemanapun kita ini selamanya ada di dalam penelitian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dinilai. Fala yaskunu fil mulki wal malakut, maka tidak tinggal fil mulki, di dalam al mulk, alam kerajaan. Ini mohon maaf, jangan dimanain. Fala yaskunu, maka tidak tinggal fil mulki, di dalam kekuasaan Allah ini, yang namanya mulki ini di apa namanya, diberi di catatan pinggir, ini makna asalnya di dalam kerajaan Allah, artinya kerajaan bumi. Kerajaan bumi ini yang kita hadapi ini. Wal malakut, dan alam malaikat. Sakinun, siapa yang tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui apapun yang ada di atas bumi dan di atas langit, maksudnya begitu. Wala yataharraku, ini yaskunu ya, bukan tinggal, garing-garing, kasih garing. Fala yaskunu, maka tidak diam, ya, maka tidak diam fil mulki, di dalam alam al-mulk, bumi ini, wal malakut, dan alam malakut. Sakinun, siapa orang yang diam, wala yataharraku, dan tidak bergerak, mutaharrikun, siapa orang yang bergerak, illa, kecuali, wajabbarus samawati wal ardi, hal adapun jabbarus samawati wal ardi, yang mengatur langit dan bumi, muttali'un, yaitu melihat, alaihi, atas ya, yaman, artinya sakin itu, atau mutaharrik. Fata'addab ayyuhal miskin, maka beradablah, ayyuhal miskin, wahai orang yang miskin. Kita ini miskin, artinya kita selalu butuh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini banyak lupa, maka kita ini pantas dikasihani. Kita pantas selalu mendapatkan wasiat-wasiat, wejangan-wejangan, bimbingan-bimbingan. Zahiran wa batina, di dalam zahir dan batinnya. Baina yadaillah, di depan Allah Ta'ala. Ta'addub al-abdi dalil, dengan adabnya atau dengan beradabnya hamba yang hina, selalu merendahkan diri. Al-mudnib, yang berdosa, fi hadratil jabbar, di depan Allah yang maha mengatur, al-jabbar. Hadra itu di depan, di kehadiran maksudnya. Kenapa hadra? Karena kita muraqabah, selalu melihat, merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qahhar, sama itu, Al-Jabbar, Al-Qahhar, manabi bahasa Madura, sangat nyereng, artinya
mengatur dengan paksa. Mengatur dengan paksa. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini supaya dikasihani oleh Allah, supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jalannya adalah setelah kita melakukan kewajiban dan menjauhi larangannya, kita ini harus menjadi orang yang kasih kepada sesama. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama atau yarhamkum man fis sama. Jadi kasihlah kepada sesama, maka Allah akan mengasihani kita. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang kasih akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jalan kita supaya kita ini diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, jalannya yang paling besar itu lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan syariatnya dan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Kalau kita mau baca salawat, kita di dalam hati kita perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita yang diperlukan Nabi. Kita merasa perlu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi, ma liman aludu bihi. Wahai sebaik-baiknya makhluk, siapa yang akan aku jadikan tempat mengadu, tempat merajut, siwak selain engkau, inda hululil hadithil amimi, nanti di hari kiamat. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idal karim tahalla atau tajalla bismi muntaqimi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat sifat keperkasaannya, sifat Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan sifat intiqam, artinya menampakkan keperkasaannya, khususnya bagi orang-orang yang sering membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dijadikan jalan selamat kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idzal karim tajalla bismi muntaqimi. Jadi kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang merasa salah. Jangankan orang biasa, para nabi juga merasa salah. Tidak ada yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtahid alla yaraka maulak haitsu nahak. Wajtahid, berusahalah dan berusahalah, alla yaraka, akan tidak melihat kepadamu, maulaka, siapa Tuhanmu, haitsu nahak, sekiranya melarang ya maulaka kepadamu. Artinya berusahalah, jangan sampai kita dilihat melanggar oleh Allah. Jangan sampai Allah melihat kita melakukan pelanggaran kepada Allah. Wala yafkidaka, dan tidak mencari maulaka kepadamu, haitsu amaraka, sekiranya menyuruh maulaka kepadamu. Kita disuruh salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Jangan sampai waktu-waktu itu tidak ada, kita masih belum salat. Ini mana ini orang ini? Kok belum salat? Jangan sampai. Subuh misalkan, subuh. Apa aja yang kelu awirid. Mari jadi ya mentada kegiatan tedu boleh. Ya atau ranking apa aja yang kelu? Apa aja. Jangan sampai. Jadi wala yafkidaka haitsu amarak. Jangan sampai Allah mencari kita. Artinya mencari Allah Subhanahu wa taala ini melihat kita terus, mau tidur, mau berjingkrak-jingkrak bagaimana? Artinya mencari ini kok daftar kewajibannya kok belum diisi gitu. Walan taqdiru ala dzalika, dan tidak akan mampu kamu ala dzalika, akan itu ijtihad,
illa kecuali bi an tuwazzi'ah, dengan harus tuwazzi'ah membagi kamu awqataka akan waktu-waktumu. Wa turattiba, dan menyusun kamu auradaka akan wirid-wiridmu. Min sabahika, dari pagimu ila masaika sampai soremu. Jadi memang kita harus punya ini. Kalau bukan santri tidak bisa. Artinya santri bukan hanya di pondok, pulang harus. Misal, selain kewajiban, habis subuh kita punya wirid apa? Atau sebelum subuh lah. Sebelum subuh bangun, minimal setengah jam sebelum subuh. Bangun apa yang akan kita wirid? Sesudah subuh apa? Habis duhur apa? Di duha apa? Habis duhur apa? Habis asar apa? Jadi dalam sehari semalam itu harus ada wirid yang kita tekuni. Harus itu. Jadi kalau bukan santri membiasakan dari pondok, terus siapa yang akan sulit kalau sudah pulang ke rumah itu untuk biasa itu sulit kalau tidak biasa di pondok. Tapi ada sebagian itu. Ada sebagian orang kalau sudah pulang dari pondok, di pondoknya tidak sempat belajar ini atau mentertib ini, menyusun ini. Sesudah di rumah masih cari guru lagi, guru wirid, guru thoriqoh. Itu ada. Bahkan ada yang tak pernah mondok sama sekali. Itu Masya Allah ketika sudah bersuami istri atau bahkan sudah punya anak atau bahkan sudah tua, mereka itu Masya Allah diberi bimbingan oleh Allah sehingga bertemu dengan orang-orang yang bisa mengasih kepada mereka itu wiridan-wiridan atau wadhifah-wadhifah khassah sehingga bisa melakukannya. Fa'aswi ila ma yulqa ilaika, maka fokuslah kamu ila ma, kepada perkara yulqa yang diberikan, makna asalnya dijatuhkan ma ilaika kepadamu, min awamirillah, nyatanya dari perintah-perintah Allah Ta'ala, alaika atas kamu, min hini tastaiqidu, dari waktu tastaiqidu bangun kamu, min manamika dari tidurmu, ila waktu ruju'ika, sampai waktu kembalimu, ila madja'ika, ke tempat tidurmu. Jadi harus ada kegiatan. Anak kerja cari uang misalkan. Kita punya anak, punya istri, jam berapa sampai jam berapa. Jangan sampai waktu kita itu tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Jangan. Jadi kita ini kalau ngaji Bidayatul Hidayah ini, wabil khusus di muqaddimahnya, insya Allah kita akan ketularan barokahnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Senang berzikir, senang beribadah, senang berwirid. Nah, setelah ini beliau akan menerangkan tentang doa-doa dan wadhifah-wadhifah. Wadhifah itu kebiasaan-kebiasaan wirid ya di dalam sehari semalam. Mau makan baca apa dulu, bangun tidur, mau wudhu, mau begini dan begitu. Ini isinya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini seakan-akan kitab kecil ya. Seakan-akan kitab kecil. Memang tidak terlalu besar tapi luar biasa. Kalau kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Bidayatul Hidayah ini, Masya Allah tabarakallah. Itu sudah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Angkui bidayana. Bidaya artinya kitab bidaya, amalaki kitab bidaya, insyaallah kita akan selamat. Faslun, inilah fasal. Fi adab istiqat minan naum, di dalam adabnya bangun minan naum dari tidur. Fa idza staiqatta minan naum, maka apabila bangun kamu dari tidur, fajtahid, maka berusahalah, antas taiqidha, akan harus bangun kamu qabla tulu'il fajr, sebelum metu fajar, artinya sebelum subuh. Fajar shadiq yang dimaksud di situ, sebelum adzan subuh di situ. Waliyakun awwala ma yajri, dan hendaknya ada awwalu ma yajri,
awwal ma yajri, yaitu awalnya perkara yajri yang berlalu atau berjalan ala qalbika atas hatimu, lisanika dan lisanmu, zikrullah, apa zikir kepada Allah Ta'ala. Faqul, maka bacalah, inda dalika, ketika itu istiqadh, baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, adapun segala puji yaitu bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan Allah na kepadaku, ba'dama amatana, sesudah mematikan Allah na kepadaku, wa ilaihi, dan yaitu kepada Allah, an-nusyur, adapun tempat berkumpul. Artinya li'anna al-maut li'anna an-naum akhul maut, karena tidur itu saudaranya mati. Kita hidup lagi, kita dibangunkan oleh Allah, berarti tidak mati kita. Jadi memang kita disarankan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, aku ingin mati itu bukan mati dalam tidur, tapi mati biasa. Mati biasa, apalagi ada tanda-tanda, misalkan kalau para anbiya dan para wali itu banyak yang didatangi secara langsung oleh malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, panjenengan pasira kula malaikat maut. Oh. Ketika sudah datang seperti itu, maka orang itu menebi kaiti apa asolat atan kula. Atau asojud atan kula, awudu atan kula. Banyak orang wali saya beri ngakini kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Asbahna wa asbal mulki lillah. Masuk waktu bagi aku. Wa asbahal mulku lillah, dan masuk waktu wa asbah, dan jadi al mulku, apa kekuasaan, yaitu bagi Allah. Jadi alhamdulillah bisa menikmati pagi lagi, dan kekuasaan ini semuanya adalah kuasa Allah. Wal 'azamatu was sultanu lillah, dan keagungan, was sultan, dan kekuasaan, lillah, yaitu bagi Allah. Wal 'izzatu wal qudratu lillah, ini wal 'azamatu bisa ataf kepada mulk, bisa dijadikan jumlah istinaf. Jadi adapun keagungan, was sultan, dan kekuasaan, yaitu bagi Allah. Wal 'izzatu, adapun sama kejayaan, wal qudratu, dan kekuasaan, yaitu bagi Allah. Asbahna, masuk waktu pagi aku, ala fitratil Islam, atas kesucian Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyina, dan atas agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan atas agama abina, bapak kita Nabi Ibrahim. Ini kita, kalau kita kan belum tentu keturunan Nabi Ibrahim. Bagaimana kalau kita baca ini, ala millati abina, kita niat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang membaca ini. Wa ala millati abina, ini ada hadisnya semua ini. Maka di dalam kitab itu, wiridan pondok itu namanya Zadul Ma'hadi. Zad al-Ma'hadi itu, ini di situ kalau ba'da subuh ada Hizbul Lahji. Hizibnya Syekh Al-Lahji rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Lahji itu gurunya guru saya. Gurunya Abu Ya Said Muhammad, gurunya Syekh Ahmad Jabir, gurunya Syekh Muhammad Husain Kudaimi. Jadi di situ ada Hizbul Lahji. Ini semua masuk dalam Hizbul Lahji. Semuanya ini. Jadi kalau al-u'ala millati abina Ibrahim, ini karena hadisnya Nabi SAW mengatakan abina. Jadi kita kalau baca seperti ini bukan berarti kita memanggil bapak kepada Nabi Ibrahim, tapi kita membaca mengikuti Nabi SAW. Hanifan, hale lurus. Musliman, hale Muslim itu pasrah. Wa makana minal musyrikin, dan tiada hale Islam, hale pasrah kepada ketentuan Allah. Yang namanya Muslim itu orang Islam, orang yang tunduk kepada peraturan Allah. Wa makana, dan tiada ya Ibrahim minal musyrikin, yaitu sebagian dari orang-orang musyrik. Allahumma ya Allah, bika asbahna, denganmu asbahna, masuk waktu pagi kami. Wa bika, dan denganmu, dengan rahmatmu,
amsayna masuk waktu sore kami, wabika dan dengan rahmatmu nahya kami hidup, wabika dan dengan rahmatmu namut kami mati, wa ilaika dan yaitu kepadamu an-nusyur adapun tempat berkumpul. Allahumma ya Allah, inna sungguhnya kami nas'aluka yaitu mohon kami kepadamu antab'athana akan membangkitkan engkau kepada kami fi hadzal yaum di ini hari ila kulli khair akan semua kebaikan, wa na'udzubika dan berlindung kami kepadamu an najtariha akan berbuat kami fihi dalam ya yaum fihi dalam ya hadzal yaum su'an akan kejahatan au najurruhu atau mengajak kami hu akan ila muslim kepada orang Islam au yajurruhu atau mengajak menyeret mana asalnya ya hu akan apa namanya su ahadun siapa seorang ilaina kepada kami. Nasaluka mohon kami kepadamu khairu hadzal yaum akan baiknya ini hari wa khairu ma fihi dan kebaikan perkara fihi yang ada dalam ya hadzal yaum. Wa na'udzubika dan berlindung kami bika kepadamu min syarrihi dari kejahatannya hadzal yaum wa syarri ma fihi dan kejahatannya perkara fihi yang ada dalam hadzal yaum. Oke, itu minimal doanya itu kalau sudah pagi. Anda semuanya itu di Hizbul Lahji. Hizbul Lahji atau Wirdul Latif ada yang seperti ini. Walaupun tidak semuanya. Faida lebih tasyabak maka apabila memakai kamu akan bajumu, menelci kata dong, mare ngala uduk akan lampinah, mau pakai baju, fanwi bihi maka berniatlah bihi dengan libas, yakni labsis taub, bihi dengan ya labsis taub, imtithal amrillah akan melakukan perintah Allah atau melakukan perintah Allah Ta'ala fi satri auratik di dalam menutupi auratmu. Ini sudah harus pakai sarung, pakai baju, mau sholat harus tutup aurat. Jadi niat selalu. Jadi tidak hanya berbaju karena TV. Tidak hanya pakai baju karena supaya ganteng. Dah. Orang mukmin itu selalu mengikuti anjuran Allah, anjuran Rasulullah SAW. Wahdar dan takutlah ayyakuna akan harus ada qasduka apa tujuanmu min libasika dari pakaianmu mura atal khalqi yaitu riya kepada makhluk. Ini mau ngajar ini soalnya gitu. Ini harus pakai yang ini supaya ganteng, supaya soge. Nggak, bukan begitu niatnya. Kita tutup aurat, ya kita mensyukuri nikmat Allah, ada baju-baju bagus. Alhamdulillah punya baju bagus, maka masa mau digantung terus kan? Kita ini menjaga amanah Allah, badan kita ini amanah, diri kita ini amanah. Jadi dijaga, dilayani, dielatinin, jangan maturah, ipandiin, ipabersih, ini amanah. Mandi karena ini amanah, badan kita ini amanah. Nah, sudah itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalau bisa seperti itu, setiap langkah kita ini akan mengandung pahala, akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena adat itu kebiasaan sehari-hari, makan, minum, berpakaian, ini bisa jadi ibadah ketika niatnya itu sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya dan diniati. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى آمين يا رب العالمين والله أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.